Shalom sahabat Gebada, apa kabar hari ini? Senang sekali dapat bertemu dengan saudara-saudari semua dalam gerakan baca dengar Alkitab atau Gebada. Saya Pendeta Tommy Lengkong, Sekretaris Umum PGLI. Hari ini kita akan mengeksplor kisah yang terdapat dalam Kejadian pasal 19 hingga 20. Dalam pasal 19, kita akan membahas tentang kehancuran Sodom dan Gomora, serta kisah tentang Lot dan keluarganya yang diselamatkan melalui doa Abraham. Dari bacaan ini, kita juga akan mengetahui asal-usul bangsa Moab dan Amon. Hal ini mencerminkan bagaimana kehidupan dan nasib sebuah bangsa dapat diawali dari peristiwa yang menentukan dalam sejarah mereka. Keselamatan keluarga Lot menjadi buah dari perpaduan antara doa Abraham dan kasih karunia serta kemurahan Tuhan. Ini menggambarkan betapa pentingnya doa dan campur tangan Tuhan dalam melindungi umatnya dari bencana dan malapetaka yang mengancam. Namun sayangnya, kedua menantu Lot merendahkan dan menganggapnya sebagai bahan olok-olokan belaka. Hal ini menunjukkan betapa buruknya perlakuan terhadap keselamatan yang Tuhan berikan dan bagaimana sikap rendah hati dapat mempengaruhi hubungan manusia dengan Tuhan dan sesama manusia. Ketika meninggalkan Sodom dan Gomora, istri Lot menoleh ke belakang dan menjadi tiang garam. Hal ini menjadi simbol dari konsekuensi bagi mereka yang menolak untuk taat kepada Tuhan. Lot beserta kedua anak perempuannya tinggal di goa. Ini menggambarkan betapa tragisnya dampak dari lingkungan yang penuh dosa dan ketidaktaatan terhadap Tuhan. Selain itu menunjukkan betapa pentingnya lingkungan dan pergaulan dapat membentuk karakter dan keputusan seseorang. Kita telah menerima karunia dan keselamatan. Perlu menyadari bahwa kita memiliki tanggung jawab untuk mengubah dunia ini. Hal ini mencerminkan ajaran Kristiani tentang panggilan kita untuk menjadi garam dan terang di dunia, serta memperbaiki dan memberkati lingkungan tempat kita tinggal. Jadi, mari kita bersama-sama membaca kisah yang terdapat dalam Kejadian pasal 19 hingga 20 dan biarkan firman Tuhan memperkaya dan memimpin langkah kita, serta memahami bagaimana ajaran teologis ini mempengaruhi hidup kita sebagai umat manusia. Kedua malaikat itu tiba di Sodom pada waktu petang. Lot sedang duduk di pintu gerbang Sodom dan ketika melihat mereka, bangunlah ia menyongsong mereka, lalu sujud dengan mukanya sampai ke tanah, serta berkata, Tuhan, silakanlah singgah ke rumah hamba-Mu ini. Bermalamlah di sini dan basuhlah kakimu. Maka besok pagi, Tuhan boleh melanjutkan perjalanannya. Jawab mereka, Tidak, kami akan bermalam di tanah lapang. tetapi karena ia sangat mendesak mereka, singgahlah mereka dan masuk ke dalam rumahnya. Kemudian ia menyediakan hidangan bagi mereka. Ia membakar roti yang tidak beragi, lalu mereka makan. Tetapi sebelum mereka tidur, orang-orang lelaki dari kota Sodom itu, dari yang muda sampai yang tua, bahkan seluruh kota, tidak ada yang terkecuali, datang mengepung rumah itu. Mereka berseru kepada Lot, "Di manakah orang-orang yang datang kepadamu malam ini? Bawalah mereka keluar kepada kami, supaya kami pakai mereka."
Lot menemui mereka ke depan pintu, tetapi pintu ditutupnya di belakangnya, dan ia berkata, Saudara-saudaraku, janganlah kiranya berbuat jahat. Kamu tahu, aku mempunyai 2 orang anak perempuan yang belum pernah dijamah laki-laki. Baiklah mereka aku bawa keluar kepadamu. Perbuatlah kepada mereka seperti yang kamu pandang baik. Hanya jangan kamu apa-apakan orang-orang ini, sebab mereka memang datang untuk berlindung di dalam rumahku. tetapi mereka berkata, Hanyalah, lagi kata mereka, orang ini datang ke sini sebagai orang asing, dan dia mau menjadi hakim atas kita. Sekarang kami akan menganiaya engkau lebih daripada kedua orang itu. lalu mereka mendesak orang itu, yaitu Lot, dengan keras, dan mereka mendekat untuk mendobrak pintu. Tetapi kedua orang itu mengulurkan tangannya, menarik Lot masuk ke dalam rumah, lalu menutup pintu. Dan mereka membutakan mata orang-orang yang di depan pintu rumah itu, dari yang kecil sampai yang besar, sehingga percumalah orang-orang itu mencari-cari pintu. Lalu kedua orang itu berkata kepada Lot, Siapakah kamu yang ada di sini lagi? Menantu atau anakmu laki-laki, anakmu perempuan, atau siapa saja kamu di kota ini? Bawalah mereka keluar dari tempat ini, sebab kami akan memusnahkan tempat ini. Karena banyak keluh kesah orang tentang kota ini di hadapan Tuhan. Sebab itulah Tuhan mengutus kami untuk memusnahkannya. keluarlah Lot, lalu berbicara dengan kedua bakal menantunya, yang akan kawin dengan kedua anaknya perempuan. Katanya, Bangunlah, keluarlah dari tempat ini, sebab Tuhan akan memusnahkan kota ini. tetapi ia dipandang oleh kedua bakal menantunya itu sebagai orang yang berolok-olok saja. Ketika fajar telah menyingsing, kedua malaikat itu mendesak Lot supaya bersegera. Katanya, Bangunlah, bawalah istrimu dan kedua anakmu yang ada di sini, supaya engkau jangan mati lenyap karena kedurjanaan kota ini. ketika ia berlambat-lambat, maka tangan istri dan tangan kedua anaknya dipegang oleh kedua orang itu, sebab Tuhan hendak mengasihani dia. Lalu kedua orang itu menuntunnya keluar kota dan melepaskannya di sana. Sesudah kedua orang itu menuntun mereka sampai keluar, berkatalah seorang, Larilah, selamatkanlah nyawamu. Janganlah menoleh ke belakang, dan janganlah berhenti dimanapun juga di lembah Yordan. Larilah ke pegunungan, supaya engkau jangan mati lenyap. kata Lot kepada mereka, Janganlah kiranya demikian, Tuanku. Sungguhlah hamba-Mu ini telah dikaruniai belas kasihan di hadapan-Mu. Dan Tuanku telah berbuat kemurahan besar kepadaku dengan memelihara hidupku. Tetapi jika aku harus lari ke pegunungan, pastilah aku akan tersusul oleh bencana itu, sehingga matilah aku. Sungguhlah kota yang di sana itu cukup dekat kiranya untuk lari ke sana. Kota itu kecil. Izinkanlah kiranya aku lari ke sana. Bukankah kota itu kecil? Jika demikian, nyawaku akan terpelihara. sahut malaikat itu kepadanya, Baiklah, dalam hal ini pun permintaanmu akan kuterima dengan baik. Yakni kota yang telah kau sebut itu tidak akan kutunggang balikan. Cepatlah, larilah ke sana, sebab aku tidak dapat berbuat apa-apa sebelum engkau sampai ke sana.
Itulah sebabnya nama kota itu disebut Zoar. Matahari telah terbit menyinari bumi ketika Lot tiba di Zoar. Kemudian Tuhan menurunkan hujan belerang dan api atas Sodom dan Gomora, berasal dari Tuhan dari langit. Dan ditunggang balikannya lah kota-kota itu dan lembah Yordan dan semua penduduk kota-kota serta tumbuh-tumbuhan di tanah. Tetapi istri Lot yang berjalan mengikutnya menoleh ke belakang lalu menjadi tiang garam. Ketika Abraham pagi-pagi pergi ke tempat ia berdiri di hadapan Tuhan itu dan memandang ke arah Sodom dan Gomora serta ke seluruh tanah lembah Yordan, maka dilihatnyalah asap dari bumi membubung ke atas sebagai asap dari dapur peleburan. Demikianlah pada waktu Allah memusnahkan kota-kota di lembah Yordan dan menunggang balikkan kota-kota kediaman Lot, maka Allah ingat kepada Abraham, lalu dikeluarkannyalah Lot dari tengah-tengah tempat yang ditunggang balikkan itu. Pergilah Lot dari Zoar, dan ia menetap bersama-sama dengan kedua anaknya perempuan di pegunungan, sebab ia tidak berani tinggal di Zoar. Maka diamlah ia dalam suatu gua beserta kedua anaknya. Kata kakaknya kepada adiknya, "Ayah kita telah tua, dan tidak ada laki-laki di negeri ini yang dapat menghampiri kita seperti kebiasaan seluruh bumi. Marilah kita beri ayah kita minum anggur, lalu kita tidur dengan dia, supaya kita menyambung keturunan dari ayah kita." Pada malam itu mereka memberi ayah mereka minum anggur, lalu masuklah yang lebih tua untuk tidur dengan ayahnya. Dan ayahnya itu tidak mengetahui ketika anaknya itu tidur dan ketika ia bangun. Keesokan harinya berkatalah kakaknya kepada adiknya, "Tadi malam aku telah tidur dengan ayah. Baiklah, malam ini juga kita beri dia minum anggur. Masuklah engkau untuk tidur dengan dia, supaya kita menyambung keturunan dari ayah kita." Demikianlah juga pada malam itu mereka memberi ayah mereka minum anggur, lalu bangunlah yang lebih muda untuk tidur dengan ayahnya. Dan ayahnya itu tidak mengetahui ketika anaknya itu tidur dan ketika ia bangun. Lalu mengandunglah kedua anak Lot itu dari ayah mereka. Yang lebih tua melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Moab. Dialah bapa orang Moab yang sekarang. Yang lebih muda pun melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Ben-Ami. Dialah bapa Bani Amon yang sekarang. Lalu Abraham berangkat dari situ ke tanah Negeb, dan ia menetap antara Kades dan Shur. Ia tinggal di Gerar sebagai orang asing. Oleh karena Abraham telah mengatakan tentang Sarah istrinya, Dia saudaraku. maka Abimelek raja Gerar menyuruh mengambil Sarah. Tetapi pada waktu malam Allah datang kepada Abimelek dalam suatu mimpi serta berfirman kepadanya, Engkau harus mati oleh karena perempuan yang telah kau ambil itu, sebab ia sudah bersuami. Adapun Abimelek belum menghampiri Sarah. Berkatalah ia, Tuhan, apakah engkau membunuh bangsa yang tak bersalah? Bukankah orang itu sendiri mengatakan kepadaku, dia saudaraku? Dan perempuan itu sendiri telah mengatakan, ia saudaraku.
Jadi hal ini kulakukan dengan hati yang tulus dan dengan tangan yang suci. Lalu berfirmanlah Allah kepadanya dalam mimpi. Aku tahu juga bahwa engkau telah melakukan hal itu dengan hati yang tulus. Maka aku pun telah mencegah engkau untuk berbuat dosa terhadap aku. Sebab itu aku tidak membiarkan engkau menjamah dia. Jadi sekarang, kembalikanlah istri orang itu, sebab dia seorang nabi. Ia akan berdoa untuk engkau, maka engkau tetap hidup. Tetapi jika engkau tidak mengembalikan dia, ketahuilah, engkau pasti mati. Engkau dan semua orang yang bersama-sama dengan engkau. Keesokan harinya pagi-pagi Abimelek memanggil semua hambanya dan memberitahukan seluruh peristiwa itu kepada mereka. Lalu sangat takutlah orang-orang itu. Kemudian Abimelek memanggil Abraham dan berkata kepadanya, Perbuatan apakah yang kau lakukan ini terhadap kami? Dan kesalahan apakah yang kulakukan terhadap engkau, sehingga engkau mendatangkan dosa besar atas diriku dan kerajaanku? Engkau telah berbuat hal-hal yang tidak patut kepadaku. Lagi kata Abimelek kepada Abraham, Apakah maksudmu? Maka engkau melakukan hal ini. Lalu Abraham berkata, Aku berpikir, takut akan Allah tidak ada di tempat ini. Tentulah aku akan dibunuh karena istriku. Lagi pula ia benar-benar saudaraku. Anak ayahku hanya bukan anak ibuku, tetapi kemudian ia menjadi istriku. Ketika Allah menyuruh aku mengembara keluar dari rumah ayahku, berkatalah aku kepada istriku, tunjukkanlah kasih-Mu kepadaku, yakni katakanlah tentang aku di tiap-tiap tempat di mana kita tiba. Ia saudaraku. Kemudian Abimelek mengambil kambing, domba, dan lembu sapi, hamba laki-laki dan perempuan, lalu memberikan semuanya itu kepada Abraham. Sarah, istri Abraham, juga dikembalikannya kepadanya. Dan Abimelek berkata, Negeriku ini terbuka untuk engkau. Menetaplah di mana engkau suka. Lalu katanya kepada Sarah, Telah kuberikan kepada saudaramu 1,000 sikal perak. Itulah bukti kesucianmu bagi semua orang yang bersama-sama dengan engkau. Maka dalam segala hal engkau dibenarkan. Lalu Abraham berdoa kepada Allah, dan Allah menyembuhkan Abimelek dan istrinya dan budak-budaknya perempuan, sehingga mereka melahirkan anak. Sebab tadinya Tuhan telah menutup kandungan setiap perempuan di istana Abimelek karena Sarah, istri Abraham itu.